Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Taparadean. Saya berasal dari program studi ekonomi syariah 5A. Nah, jadi di sini saya akan mencoba atau menganalisa mengenai deflasi dan inflasi dari sisi kebijakan ekonomi politik Islam. Itu dari sisi kebijakan politik Islam saat ini, dan bagaimana politik Islam itu bisa mengatasi solusi inflasi dan deflasi tersebut. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke cara-cara menganalisa deflasi dan inflasi atau mencari solusi untuk menangani inflasi dan deflasi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab terjadinya hal tersebut. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke hal tersebut, kita harus tahu dulu deflasi dan inflasi ini apa gitu. Nah, deflasi dan inflasi ini merupakan dua fenomena ekonomi yang berlawanan, namun sama-sama berdampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Nah, jadi deflasi dan inflasi ini terjadinya kenaikan harga atau penurunan harga gitu, sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian dalam Islam, kedua fenomena ini memiliki influensi yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Nah, kemudian ekonomi politik Islam ini juga menawarkan atau sudah menawarkan bahwasanya sudah menawarkan kerangka berpikir yang unik untuk menganalisa untuk mengatasi terjadinya inflasi dan deflasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat deflasi dan inflasi dari perspektif Islam, yaitu penurunan tingkat harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dalam Islam juga dipandang sebagai suatu kondisi yang tidak ideal. Hal ini disebabkan karena yang pertama penurunan daya beli, sehingga terjadinya penurunan daya beli, deflasi mengurangi daya beli masyarakat. Nah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tertahan gitu. Dan kemudian penundaan konsumsi. Kemudian yang ketiga itu ada juga meningkatnya utang real. Nah, sehingga deflasi tadi meningkatkan nilai utang real sehingga dapat membebani debitur yang menghambat investasi. Nah, kemudian inflasi ini juga yaitu kenaikan tingkat harga. Nah, jadi inflasi ini kenaikan tingkat harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, juga memiliki dampak negatif dalam Islam. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama ketidakstabilan ekonomi, kemudian yang kedua itu ada ketidakadilan, kemudian yang ketiga itu ketidakadilan, dan kemudian masuk lagi ke ekonomi politik Islam. Nah, jadi ekonomi politik Islam itu sudah menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Nah, ini yang poin inti dari tugas pada hari ini, yaitu cara mengatasi atau solusi dari ekonomi politik Islam ini sehingga bisa mengatasi inflasi dan deflasi tersebut. Nah, yang pertama itu penerapan sistem moneter yang stabil. Nah, jadi Islam ini sudah menganjurkan penggunaan mata uang yang stabil dan berbasis pada nilai intrinsik. Nah, contoh seperti emas atau perak. Kemudian sistem moneter ini juga yang stabil dapat membantu mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang berlebihan, pencegahan praktik riba. Deflasi yang berlebihan dan kemudian pencegahan praktik riba. Nah, pencegahan praktik riba ini, riba atau bunga dalam Islam dianggap sebagai praktik haram dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi riba itu pada saat sekarang itu masih terjadinya banyak sekali penggunaan riba. Nah, maka dari itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu perlahan untuk kita menghilangkan hal tersebut gitu. Dan kemudian dengan menghilangkan praktik riba diharapkan dapat mengurangi spekulasi dan menjaga stabilitas harga. Nah, jadi riba itu merupakan suatu hal yang tidak bisa untuk menstabilkan harga sehingga pertumbuhan ekonomi tadi lambat untuk menaik begitu. Dan kemudian pembatas monopoli dan oligopoli. Monopoli dan oligopoli dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Islam juga menganjurkan persaingan yang sehat untuk menjaga stabilitas harga. Kemudian ada zakat dan infak. Nah,
solusi dari sekian tadi banyak solusi, kemudian ada juga namanya solusi zakat dan infak. Nah, zakat dan infak ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dapat membantu mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesejahteraan sosial, keadilan dalam distribusi. Nah, jadi zakat dan infak ini merupakan kewajiban untuk seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, orang Islam tentunya. Dia ini juga merupakan suatu hal yang wajib. Nah, sehingga dari sisi ini, zakat dan infak ini, jikalau orang-orang muslim di Indonesia itu rajin ataupun selalu membayar pajak, nah sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diatasi oleh ekonomi politik Islam tadi, yaitu zakat dan infak. Kemudian untuk menerapkan solusi-solusi yang setelah saya sampaikan tadi, diperlukannya kebijakan publik yang komprehensif dan konsisten. Nah, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, melakukan reformasi sistem keuangan untuk menghilangkan praktik riba dan menghambat instrumen. Kemudian penguatan lembaga zakat, dan kemudian itu pengembangan UMKM, dan kemudian itu pengembangan UMKM. Dan kemudian terakhir, ekonomi politik Islam ini juga sebenarnya sudah menawarkan kerangka berpikir yang komprehensif untuk mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik, diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang stabil, adil, serta sejahtera gitu. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.